kalian semua? Baik. Sebelum kita memulai pada pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Sebelum ibu memulai, ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ari ada nggak? Ari masuk gak Ari? Terus Naura hadir nggak? Hadir. Zahra? Hadir. Oh, baik, masuk semua. Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang cerita fabel. Ada yang tahu nggak fabel itu apa? Fabel itu dongeng yang menceritakan tokohnya itu kayak tokoh binatang, kayak si kancil, terus kayak binatang-binatang itu yang kayak upin-ipin gitu loh, tapi dia jadi kayak kura-kura kayak gitu loh. Baik, ibu pertama akan menjelaskan ya pengertian fabel terlebih dahulu. Fabel itu merupakan dongeng yang menampilkan tokoh-tokoh binatang sebagai pemeran utamanya. Tokoh binatang ini berperan layaknya manusia pada umumnya. Mereka dapat berpikir, berbicara, dan berinteraksi layaknya manusia pada umumnya. Terus selanjutnya itu ada unsur-unsur fabel. Unsur-unsur fabel itu ada yang pertama itu ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan gaya dan nada. Pertama itu ibu akan jelaskan tema terlebih dahulu. Tema adalah gagasan umum yang mendasari sebuah karya sastra. Yang kedua itu ada tokoh, para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Yang ketiga itu ada alur dan plot. Adalah cerita yang berisikan tentang urutan kejadian yang terjadi. Yang keempat itu ada latar atau setting. Setting ini disebut sebagai landasan tumpuan yang berisi tentang tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial. Tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah fabel. Yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu untuk menentukan peristiwa di dalam cerita sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. Yang keenam itu ada gaya dan nada. Gaya dalam cerita fiksi ini meliputi penggunaan diksi atau pilihan kata, imagery atau citraan, dan sintaksis atau pilihan pola kalimat. Sedangkan nada berhubungan dengan pilihan gaya untuk mengekspresikan sikap tertentu. Ari tolong diam ya Ari, jangan nakal Ari. Selanjutnya itu ada ciri-ciri fabel itu ada 10. Yang pertama itu cerita fabel ini didominasikan tentang hubungan sosial. Tokoh-tokoh yang berperan dalam fabel adalah para binatang. Tolong liatin ya, jangan tengok-tengok ya. Yang ketiga itu ada watak yang digambarkan oleh binatang tersebut dalam fabel menyerupai karakter manusia seperti baik, buruk, penyabar, pemarah. Yang kelima itu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam fiksi ini ialah orang ketiga. Naura duduk yang benar ya. Terus yang keenam itu Ari duduk yang benar, gak boleh begitu, gak boleh nakal Ari. Yang keenam itu jalan ceritanya yang menggunakan alur maju. Yang ketujuh itu konflik cerita meliputi permasalahan dunia binatang yang menyerupai kehidupan manusia. Yang ke-8 itu fabel ini dilengkapi dengan menggunakan latar tempat, yaitu
yaitu hutan, sungai, gunung, pepohonan, dan lain sebagainya. Zahra liatin ya. Terus latar waktu yang dipakai itu pagi, siang, malam. Latar sosial, latar emosional. Yang kesembilan itu ada ciri bahasa di dalam fabel bersifat mengandung kalimat langsung dan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ke-10 itu mengandung amanat dan pesan moral. Terus selanjutnya itu ada jenis-jenis fabel. Jenis-jenis fabel itu ada 2. Yang pertama itu ada jenis fabel klasik dan jenis fabel modern. Jenis fabel klasik yang merupakan cerita yang memang sudah ada pada zaman dahulu yang tidak diketahui kapan waktunya. Cerita ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi lainnya oleh para orang tua kepada anak-anaknya dan selalu terhubung ke generasi selanjutnya. Dongeng klasik ini biasanya dikenal yang dimainkan oleh kancil, rusa, sapi, dan kerbau. Ciri-ciri fabel pada fabel klasik ini yaitu ceritanya pendek. Ari, liatin ya Ari, jangan mainan sendiri Ari. Ciri-ciri fabel itu tadi, yang pertama itu ceritanya pendek, yang kedua itu temanya sederhana, yang ketiga itu kental dengan pesan moral, yang ketiga itu yang keempat itu sifatnya hewani, tokoh binatang yang masih melekat. Yang kedua itu ada modern. Fabel modern ini ceritanya yang muncul dalam waktu relatif yang belum lama dan sengaja ditulis oleh para pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Banyak juga yang dibuat berdasarkan keadaan yang saat ini terjadi. Tokoh binatang pada fabel modern ini biasanya lebih beragam, biasanya dari binatang apa saja seperti ular, burung, singa, ikan, dan masih banyak lagi. Terus ciri-ciri dalam fabel modern ini ialah ceritanya bervariatif atau ceritanya bisa panjang, bisa pendek. Yang kedua itu ada tema tidak sederhana alias rumit. Yang ketiga itu terkadang berupa epik atau saga. Yang keempat itu ada karakter setiap tokoh unik. Yang terakhir itu ada langkah-langkah memahami isi cerita fabel. Yang pertama itu membaca semua cerita fabel dengan teliti. Yang kedua itu memahami dan mempelajari sekiranya yang tidak dimengerti. Yang ketiga itu membaca ulang dan pahami moralnya. Sudah pada paham kan apa yang tadi dijelaskan? Sudah. Kalau sudah, kalian nanti cari cerita fabel, terus kalian baca dengan baik. Nanti besok, kalau besok di pertemuan selanjutnya kalian baca ya di depan ya. Jadi liatin ya, tolong. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini yaitu dongeng ialah dengan tokoh utamanya binatang. Terus dia cerita fabel ini memiliki unsur-unsur fabel itu ada 6. Yang pertama itu tema, tokoh, alur, dan plot. 4 latar atau setting. Yang kelima sudut pandang. 6 gaya dan nada. Fabel ini memiliki ciri-ciri. Fabel tadi ada 10. Yang terus jenis-jenisnya itu ada 2, klasik dan modern. Sekian dari pembelajaran hari ini. Apabila ibu ada salah-salah ucapan, maaf ya. Terus sebelum kita tutup, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Sebelum pulang, doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah bil alamin.